Putusan Mardani Haji Mameng sesat hukum, Mahfud MD, berantas mafia peradilan. Kasus mantan penjabat Eselon 1 Mahkamah Agung Zarof Ricard, merupakan secuil kasus dari mafia peradilan di Republik Indonesia yang sudah berjalan lama. Kasus ini menurut Profesor Mahfud MD merupakan titik balik bagi pemerintah Indonesia untuk menegakkan kembali marwah hukum negara ini. Mengingat kasus ini melibatkan sejumlah perkara yang sudah diputus sejak tahun 2012 hingga 2022. Harusnya perkara ini ditelusuri, kejaksaan harus buka lagi perkaranya. Kalau bisa disidang kembali. Biar tidak ada korban yang dihukum karena hanya menjadi kambing hitam, ujarnya. Ia menilai jika ada korban kambing hitam dalam sejumlah perkara yang terindikasi dalam kasus ini, jaksa bisa melakukan peninjauan kembali. Kasus tersebut membuka fakta banyaknya perkara yang selama ini ditangani Mahkamah Agung terindikasi diputus secara tidak independen dan syarat intervensi. Perkara yang cukup jadi perhatian dampak dari kasus ini, terkait dengan kesesatan putusan hakim yang mengorbankan kebenaran adalah kasus Mardani Haji Mameng. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Ketua Tim Penyusun RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan RUU Pembentukan KPK, menyampaikan bahwa terdapat 8 kekeliruan serius dalam penanganan perkara Mardani Haji Mameng. Ia menegaskan bahwa tuntutan dan putusan pemidanaan tidak didasarkan pada fakta hukum, melainkan lebih didasarkan pada imajinasi penegak hukum. Proses hukum terhadap terdakwa bukan hanya menunjukkan kehilafan atau kekeliruan nyata, tetapi merupakan sebuah kesesatan hukum yang serius, ditegas Profesor Romli. Senada dengan Profesor Romli, Akademisi Hukum Universitas Islam Indonesia, UII, Dr. Muhammad Arif Setiawan, menilai kasus Mardani Haji Mameng tanpa adanya bukti permulaan tapi sudah berstatus tersangka. Hal ini menunjukkan kasus yang melibatkan mantan BPP HIPMI ini merupakan bukti kasus yang proses dan prosedurnya tidak benar. Mungkin nggak menetapkan tersangka pembunuhan padahal bukti matinya belum ada, ujarnya dalam talk show CNN. Dalam kasus ini ia melihat Mardani Haji Mameng ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, tanpa adanya kepastian audit kerugian negara. Sebagai ahli hukum acara pidana Arif menyebut, kasus seperti ini biasanya bersifat material, berarti harus ada kerugian negara terlebih dahulu sebelum penetapan tersangka. Berarti untuk menjadikan tersangka pun ada dasarnya bukti permulaan. Nah ini bukti permulaan belum ditemukan, kok sudah menetapkan tersangka. Mungkin nggak misalnya kita menetapkan orang sebagai tersangka pembunuhan, padahal bukti tentang matinya orang belum ada. Lah itu juga pertanyaan sama sering dilakukan kalau dalam korupsi, pasal 2, pasal 3 itu. Kerugian keuangan negara belum dipastikan lewat hasil audit yang pasti. Tapi sudah ada tersangkanya gitu. Seharusnya kalau tidak ada pembuktiannya, tidak bisa dipaksakan. Karena untuk bukti ada hukum pembuktian, ujarnya. Ia menerangkan dalam kasus ini, jika Mardani Haji Mameng dituduh menerima suap harus ada dua pihak, baik pemberi dan penerima. Dalam pembuktiannya pun harus ditemukan kesepahaman antara kedua belah pihak, sedangkan dalam kasus ini si penerima tidak bisa dibuktikan menerima. Sekarang gimana cara pembuktiannya? Pihak pemberi sudah tidak ada. Jadi gimana cara membuktikannya? Ujarnya. Menurutnya pasal yang disangkakan pada Mardani Haji Mameng tidak bisa dibuktikan apakah yang bersangkutan menerima hadiah atau mengeluarkan surat keputusan atas izin usaha pertambangan.